sangat penting Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus catat gitu ya. Atau silahkan di screenshot ini kata-kata yang keramat gitu ya. Wa kana Ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, Imam Syirazi mengatakan, qala masyayikhuna, ustaz-ustaz kita dulu mengatakan, man arada ayyakuna ibnahu aliman yan bagi an yura'il ghuraba minal fuqaha. Barang siapa yang ingin anaknya itu berilmu, menjadi ulama, menjadi faham Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, faham dengan hadis, faham dengan ilmu fikih dan sebagainya, maka apa? Maka harus dia memuliakan dan menghormati kepada ulama. Itu. Nah, kalaupun nanti anaknya tidak menjadi orang yang berilmu, orang ulama, ataupun yang sesuai dengan yang impikannya, insya Allah nanti cucunya, generasi selanjutnya akan menjadi itu. Gitu. Jadi, pun yang tidak mancung dan sebagainya itu tidak ada pengecualian bahwa menuntut ilmu itu wajib, terutama bagi kita yang muslim. Nah, kemudian yang kedua, tapi ini yang wajib ini maksudnya yang apa? Apa saja nih? Kita harus mempelajari semuanya, semua ilmu kita harus punya semuanya atau apa nih maksudnya? Nah, dijelaskan di kitab ini itu yang dimaksud adalah ilmu hal. Tidak wajib kita mencari setiap ilmu gitu ya. Karena tidak mungkin mampu kita apa namanya mendapatkan seluruh ilmu, nggak mungkin sama sekali gitu. Kita punya batas, kita tidak mungkin mendapatkan semuanya. Kalaupun kita bisa banyak mendapatkan ilmu, itu pun sebenarnya sedikit gitu ya. Nah, ilmu hal, yang dimaksud ilmu hal ini adalah ilmu tentang keadaan sekarang, ilmu tentang sesuatu yang mengharuskan kita untuk wajib tahu. Misalnya seperti sholat, ilmu sholat. Kita semuanya wajib sholat 5 waktu. Kita harus tahu ilmu tentang sholat, ilmu tentang waktu sholat masuknya kapan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu waktunya kapan, kemudian berapa rokaat, kemudian rukun sholat itu apa saja, kemudian sunnah-sunnah sholat itu apa saja, kemudian hayah-hayah sholat itu apa saja. Nah, maka itu yang perlu kita pelajari gitu. Kemudian doa-doa sholat ya, kita belajar tentang doa-doa sholat. Kita pakai kabiro atau pakai Allahumma ba'id baini. Nah, itu silahkan pilih masing-masing. Al Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'id baini gitu ya. Nah, itu adalah wajib kita ketahui. Ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, kemudian ilmu tentang haji, bagi yang haji tentunya, gitu. Dan seterusnya, seterusnya. Kemudian yang ketiga, tentang ilmu dan keutamaannya, yaitu ilmu ini luar biasa. Syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Kemuliaan ilmu ini tidak tidak apa namanya kemuliaan ilmu ini sudah sangat jelas bagi siapapun bahwasanya dia huwa al-mukhtasu bil insaniyah, bahwa ilmu ini hanya khusus untuk manusia. Kenapa? Karena hewan-hewan itu tidak mendapatkan ilmu itu. Karena ini khusus manusia. Hewan mungkin punya keberanian, hewan mungkin punya kasih sayang, hewan mungkin punya apa namanya insting dan sebagainya, tapi hewan tidak mungkin mendapatkan ilmu. Maka dari itu ilmu, cukuplah ilmu sebagai kemuliaan adalah ketika ilmu ini dihususkan untuk kita sebagai manusia. Nah, itu. Kemudian yang keempat, qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikhu atau ilmu, fikih juga diartikan sebagai ilmu gitu ya. Walaupun fikih itu tingkatannya lebih tinggi. Jadi pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman atau ilmu yang lebih mendalam itu maksudnya apa? Yaitu mengetahui tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dia ataupun yang mudarat bagi dia. Misalnya, kita tahu ilmu tentang khomer. Khomer itu haram, khomer itu membahayakan, khomer itu adalah pintu masuk untuk maksiat-maksiat selanjutnya. Maka kita jauhi itu. Itu. Nah, kemudian apa itu mal ilmu illa lil amali bihi? Sebentar. Sebelumnya mal ilmu illa lil amali bihi. Ilmu itu adalah untuk diamalkan, tidaklah ilmu kecuali untuk diamalkan. Maksudnya diamalkan gimana? Imam Abu Hanifah mengatakan tarkul ajil lil ajil. Ajil itu adalah dunia, ajil itu adalah akhirat. Jadi mengamalkan ilmu adalah mengamalkan ilmu itu untuk proyeksi kita ke akhirat dan meninggalkan apa yang ada di dunia. Walaupun kita harus apa namanya harus seimbang gitu ya. Sebagaimana di Quran surat 28
surat Al-Qasas ayat 77. Saya hafal dulu ketika SMA, ketika Bu Mutmainah ngasih tugas untuk menghafalkan ini. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ard ilal akhir ayah. Jadi carilah kebahagiaanmu untuk negeri akhirat, tapi jangan lupakan tentang bahagianmu di dunia gitu. Jadi proyeksi pertama di akhirat, tapi jangan lupa kita juga punya kehidupan di dunia ini, tetapi jadikan akhirat di hati, kemudian dunia hanya di genggaman saja. Selanjutnya, selanjutnya, ya, mana ini? Belum di ini. Baik, langsung saya bacakan saja. Tentang esensi niat dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu semuanya, tadi saya di awal itu eh, melantunkan niat untuk menuntut ilmu. Mungkin slide-nya bisa digeser, Mas. Ya. Jadi tadi saya mengatakan nawaitu ta'aluma, saya ya Allah, saya meniatkan ilmu itu nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkir wa naf'a wa intifa'ah sampai akhir itu yang diajarkan ustadz-ustadz kami, ulama-ulama yang ada di sini. Yaitu setidaknya kita menuntut ilmu itu untuk apa? Pertama nawaitu ta'aluma li ta'lima. Panjenengan semuanya ketika punya niat untuk menuntut ilmu, belajar itu bukan hanya berhenti di panjenengan semuanya, tapi harus disampaikan, di-share seluas-luasnya kepada orang terdekat, kepada orang lain, ya. Taklim li taklima, ta'aluma li taklima, wa tadzakura wa tadkira. Kemudian mendapatkan apa namanya peringatan dan untuk mengingatkan orang lain. Wa naf'a wal intifa'ah, mendapatkan manfaat dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala, dan juga memberikan apa namanya hasa ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala itu kita dalam rangka belajar itu berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wasunati Rasulullah SAW, dan mengikuti sunnah Rasulullah. Wasunati Rasulullah SAW wabtigha amrodotillah, dan mencari ridhonya Allah, waridwanihi wa kurbi, dan juga agar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dibahas bahwasanya kita yang ingin belajar apapun itu, kita cari pertama untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keridhaan maksudnya? Kita membuat bangga Gusti Allah gitu. Pripun Gusti Allah sampai bisa bangga dengan kita. Bagaimana caranya Allah bangga dengan kita? Yaitu dengan salah satunya belajar. Karena belajar ini juga yang diperintahkan Allah sebagaimana tadi disampaikan ketika Nabi Adam juga belajar begitu ya. Nah, kemudian kita juga meniatkan untuk apa? Untuk negeri akhirat tentunya ya. Tadi yang sudah disampaikan wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita sendiri ya. Kita belajar karena kita ingin sekali menjadi orang yang pintar, orang yang berilmu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan. Karena kejahilan, ada ulama mengatakan jahil itu penyakit gitu, ya. Jadi penyakit obatnya apa? Obatnya ilmu, belajar ilmu, belajar apapun, terutama belajar agama Islam. Gitu ya. Nah, kemudian menghidupkan dan melestarikan agama Islam seperti ini, masya Allah, Majelis Tablik ini sangat gegap gempita untuk menyiarkan dan menghidupkan melestarikan agama Islam ya dengan seperti ini. Kemudian bentuk syukur dikarenai akal, kita diberikan akal karena eh, yang lain tidak dikasih akal. Hewan gak ada punya akal, kita dikasih akal. Maka kita menuntut ilmu, kita menyukuri bahwa kita punya akal. Kemudian kita masuk memberikan kesehatan, Allah memberikan kesehatan badan kepada kita semuanya, itu adalah bentuk rasa syukur kita. Nah, kemudian apa yang perlu kita hindari? Kita tidak boleh berniat untuk agar diterima orang-orang saja, begitu ya. Kemudian hanya mendapatkan kepentingan dunia-dunia tertentu gitu. Kemudian agar dipandang mulia oleh pemimpin dan lihat yang lain-lain yang bukan karena Allah. Itu tidak boleh kita lakukan. Lanjut. Selanjutnya, esensinya dalam menuntut ilmu ini ada quotes ulama ya, quotes ulama yang bagus. Saya tidak sempat menuliskan artinya di situ. Waman wajada laddatal ilmi wal amali bihi, barang siapa yang mendapati nikmatnya ya, nikmatnya cicipan ilmu dan juga plus mengamalkan ilmu itu, maka apa yang terjadi?
qallama yarghabu fima 'indan nas, maka dia akan merasa sedikit sekali berharap terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, terutama terhadap harta. Gitu ya. Ketika kita mendapatkan ilmu bahwa sedekah itu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, plus juga tidak ada sejarahnya orang yang banyak bersedekah kemudian dia menjadi miskin. Maka dari situ kita akan tenang gitu. Kita mengamalkan sedekah kemudian. Bahkan ketika nanti di alam kubur, orang-orang itu bahkan sampai mengharapkan bisa hidup lagi agar bisa apa? Fa'asaddaqu aku minas solihin. Hanya pingin sedekah saja, itu di surat Al-Munafikun ya. Nah, maka sangat luar biasa ketika kita bisa mencicipi ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada quotes lagi yang bagus, hiya dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adallu minal dalil. Dunia ini adalah sedikit dari yang sedikit. Sedikit tepol dunia itu. Bahkan kata Allah ya dalam hadis kusinya, jadi apa namanya, di mata Allah dunia itu hanya seperti sayap seekor nyamuk, sebelah sayap seekor nyamuk. Jadi sangat kecil. Adapun orang yang mensucikan dunia, mencintai dunia, maka dia adalah adallu minadz dalil. Sehina-hinanya orang yang hina. Tusimu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyirun bila dalil. Mereka itu seperti orang yang buta, seperti orang yang tuli, seperti orang yang kebingungan bila dalil. Nah, saya di sini apa namanya, kemudian tadabur. Jadi bila dalil ini, mutahayyirun bila dalil itu dia seakan-akan bingung mau ngapain gitu. Seakan-akan dia nggak punya apa namanya, visi yang jelas di dunia ini. Kalau Bapak Ibu semuanya nonton film eh, Squid Game ya, Squid Game. Coba bisa komentarin yang udah pernah nonton film Squid Game, bisa tulis saya pernah gitu ya. Nah, di film Squid Game itu apa namanya? Itu adalah permainan orang-orang kaya raya, Pak Ibu. Orang kaya raya di situ dia eh, apa namanya, membuat permainan yang permainan mematikan. Jadi mengumpulkan sekitar 360 orang dan dikasih game dan semua orang harus melewati itu. Tetapi mustahil semuanya bisa melewati itu karena harus ada yang dieliminasi. Eliminasinya bagaimana? Mati. Jadi harus mati. Setelah mati dipilih hanya satu orang saja. Jadi mengorbankan seluruh orangnya dibunuh semuanya, mati semuanya, hanya tersisa satu. Nah, kemudian ini adalah betapa potret gitu ya, potret tentang orang yang tidak punya iman ya, tidak punya ilmu yang mendalam tentang akhirat, berbora akhirat Allah aja mungkin nggak kenal gitu ya. Nah, maka itu yang dilakukan. Jadi orang orang kaya pemainnya ini yang apa orang yang mempunyai permainan ini dia bilang bahwasanya perbedaan apa persamaan antara orang kaya dengan orang miskin itu hanya terletaknya adalah hanya di bagaimana ketika orang kaya itu bingung mau ngapain setelah semuanya udah bisa dibeli apapun. Tapi kalau orang miskin itu bingung mau beli apa gitu. Jadi orang kaya itu kalau udah kaya banget itu bingung mau ngapain. Akhirnya membuat permainan yang sangat luar biasa bejatnya seperti itu. Nah, mungkin lanjut lanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada tentang memilih ilmu, guru, teman belajar dan tekun dalam menimba ilmu, gitu ya. Belum digeser slide-nya. Ya, jadi di sini memilih ilmu. Pertama, wa yuqaddimu ala tauhid wal ma'rifati wa ya'rifullah ta'ala bidalil. Jadi kita ketika memilih ilmu itu kita harus mengutamakan apa sih? Apa bebas aja gitu. Ada manhajnya, ada caranya, ada urutannya. Maka pertama yang kita lakukan untuk belajar adalah belajar ilmu tauhid, ya. Kenapa? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana, walaupun orang yang muqallid seperti orang yang taklid gitu ya. Taklid itu orang yang apa namanya? Oke, dia bertauhid, dia tahu bahwa Allah itu satu, Allah itu Tuhan kita dan sebagainya, tapi hanya taklid tanpa kita mencari dalilnya atau mencari bukti-bukti bahwa memang Allah itu Tuhan kita, yaitu yang bisa kita temui di ilmu tauhid itu. Walaupun itu dibolehkan, tetapi lakin yakun udah iman bitar istidlal, yaitu tapi itu termasuk terkena dosa karena tanpa dalil. Jadi kita harus tahu dalilnya.
Yang paling mudah adalah dalil tentang adanya Allah adalah bahwasanya kullu haditsin labuda minal muhdis gitu. Setiap yang ada itu pasti harus ada yang mengadakan gitu ya. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan gitu. Kalau orang-orang Badui malah eh, mereka mengatakan begini, kalau ada tai onta itu tergeletak di jalan, maka tidak mungkin tai onta itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menyebabkan itu, yaitu onta itu sendiri. Jadi sangat mudah kita mengetahui bahwa seluruh alam dunia ini itu milik siapa, siapa yang menciptakan, kita akan ketemu itu Allah. Gitu. Itu secara akal kita gitu. Karena tidak mungkin dunia ini itu apa namanya tasalsul. Tasalsul itu apa namanya berkelanjutan yang tidak ada ujungnya. Itu tidak mungkin. Ujungnya pasti Allah Subhanahu Wa Taala, Khalik gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian dalil tentang Al-Quran, dalil naklinya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kamu tentang bahasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Zakir Naik mengatakan kalau ada di Injil atau kitab manapun selain kitab suci umat Islam yang mengatakan di situ ada Tuhan selain Allah, kemudian sembahlah aku, maka aku siap masuk agama kalian. Luar biasa. Karena memang Tuhan kita hanya Allah, gitu ya. Alhamdulillah kita hidup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, kemudian kita pahami surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita pahami. Itu juga tentang tauhid, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana untuk kita memilih guru gitu ya. Guru itu dipilih yang paling utama. Pertama, fayan bagi an yakhtaral a'lam, mencari atau memilih guru yang paling mengerti, yang paling paham, yang paling menguasai, yang paling pakar gitu. Dan yang paling arwa. Arwa itu adalah yang paling warok. Itu lebih orangnya menjaga, sangat menjaga hati-hati terhadap segala jenis dosa gitu. Wal asan, ini yang lebih penting lagi. Kalau ketika kita udah menemukan orang yang paling berilmu, kemudian orangnya juga warok, ditambah dengan asan. Asan itu yang paling tua gitu. Itu adalah yang lebih kita pilih begitu ya. Ya, ini kenapa milih saya masih muda gitu ya. Harusnya saya masih belajar di sini. Ya, ini karena dipaksa itu. Baik, selanjutnya maka seyogyanya seorang pelajar tahan uji dan sabar ya. Betah terhadap pada satu guru dan satu kitab. Nah, manhajnya biasanya satu kitab diselesaikan gitu. Kalau apa namanya kami di sini belajarnya itu satu kitab misalnya kitab fikih harus selesai, kitab tauhid, kitab apa namanya misalnya hadis dan sebagainya. Biar ilmunya itu tidak parsial-parsial tapi bisa komprehensif begitu. Itu juga adalah nasihat para ulama kita. Selanjutnya ada quotes yang sangat bagus dan sampai sekarang saya pakai ini gitu ya. Dan saya kalau ke pondok-pondok selalu menyampaikan ini kepada semuanya. Bahkan di IPM, teman-teman IPM juga saya sampaikan di sini. Jadi sebelum itu Mas, ada quotes di situ, quotesnya Imam Syafi'i itu. Ini biasanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah kayaknya yang sekolah sore itu apa ya, Madin atau apa nek teng Banjar niku. Gitu ya, ada yang ada lagunya itu. Halala tanalul ilma illa bisitatin saunbika an tafsiliha bibayanin lakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Nah, itu adalah tentang syarat mendapatkan ilmu. Kita nggak akan mendapatkan ilmu, ini bahkan dikatakan tegas, lan tanalul ilma. Lan ini di sini artinya nafilil mustakbal. Apa namanya? Kamu tidak akan gitu, tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 ini yang harus kamu lakukan dan harus kamu punyai. Apa itu? Kita harus punya kecerdasan, ya. Kecerdasan bisa diasah dengan selalu kita belajar, selalu kita membaca, maka kecerdasan bisa diasah. Pertama, kecerdasan. Yang kedua, semangat, kemauan yang keras. Hirsun, punya semangat yang kuat. Ada di hati itu ada geringging-geringging yang harus apa namanya belajar itu wajib gitu ya. Kemudian apa namanya kesungguhan, ijtihadun ya, kerja keras itu. Bulghatun, bekal ya, tentu bekal
orang kalau mau kuliah tentu harus ada bekal, harus daftar dulu dan sebagainya. Maka tentang apa namanya harta juga perlu sekali gitu ya untuk agar bisa belajar melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian yang kelima, bersahabat dengan guru. Ini penting sekali. Kalau panjenengan semuanya dekat sama guru, kita deketi guru-guru kita, maka kita akan banyak ilmu yang kita serap. Gitu. Abu Hurairah itu kan sangat dekat sama Rasulullah. Makanya tidak heran beliau itu bukan termasuk, beliau memang yang paling banyak meriwayatkan hadis pada Rasulullah karena saking mulazamahnya dekat dengan Rasulullah gitu. Abu Hurairah. Kemudian yang keenam waktu yang saya kurang itu, waktu yang panjang ya. Waktu yang panjang gitu ya. Waktu yang panjang bukan untuk hura-hura, cuma scroll-scroll IG, kemudian tidak belajar dan sebagainya. Maksudnya waktu yang panjang itu waktu yang panjang untuk belajar gitu. Karena ada ulama mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kamu walaupun sedikit sebagiannya. Ilmu sebagian ilmu saja, kamu tidak akan mendapatkan itu kecuali kamu memberikan seluruh hidupmu. Maksudnya seluruh curahkan kemampuan kita, waktu kita, tenaga kita dan harta kita untuk ilmu, kita baru dikasih sebagian dari ilmu aja. Nah, kita sudah mencurahkan semuanya saja baru dikasih sebagian ilmu, apalagi kita tidak mencurahkan itu. Maka kita hanya mendapatkan ilmu yang sangat sedikit itu. Jadi ilmu itu yukta layakti gitu. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi ke kita gitu kan. Nah ini panjenengan semuanya, masya Allah, karena ya ini ada ilmu di sini maka didatengin begitu ya. Ya ini ilmunya bukan dari saya, tapi dari ulama ya. Saya hanya penyambung lidah saja begitu. Kemudian selanjutnya, Ustadz, dalam memilih teman ya, tentunya memilih teman, insya Allah lah teman-teman di Muhammadiyah di kita ini baik NA, baik Muhammadiyahnya, baik Aisyah, baik IMM, IPM dan semuanya, insya Allah teman-teman yang bagus-bagus semuanya gitu ya, teman-teman yang semuanya menjaga diri, yang punya sifat jujur, yang bisa memahami satu sama lain dan sebagainya. Tolong next Mas, itu sudah selesai. Nah, kemudian setelahnya ada pembagian manusia, pembagian orang. Manusia itu ada tiga macam, ya. Eh, Tolong di slide-nya digeser, Mas. Jadi manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, orang-orang yang benar sempurna, orang yang benar-benar sempurna. Yang kedua, orang yang setengah sempurna. Yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali. Maksudnya gimana sih? Loh, bukannya kesempurnaan ini milik Allah gitu ya. Maksudnya sempurna gimana sih? Jelas sempurna mutlak milik Allah. Maksudnya di sini kesempurnaan yang seperti apa? Seperti ini penjelasannya. Pertama, orang yang benar-benar sempurna ialah orang yang pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Ini dalam hal orang yang suka bermusyawarah gitu, dia seakan seperti orang yang sempurna gitu. Jadi insya Allah udah sangat tepat sekali di Muhammadiyah ini, di perkumpulan Muhammadiyah itu bahwasanya orang yang benar-benar sempurna itu yang dia punya pendapat yang benar, tapi dia juga bermusyawarah kepada teman-temannya begitu. Nah, orang yang setengah sempurna itu orang yang pendapatnya benar tetapi tidak bermusyawarah. Jadi masih kurang gitu. Ya, kemudian orang yang tidak sempurna sama sekali adalah orang yang apa? Orang yang tidak punya pendapat atau pendapatnya salah, ditambah juga nggak mau bermusyawarah. Nah, insya Allah kita tidak tergolong orang yang itu, tapi kita adalah orang yang insya Allah kita bermusyawarah, kita juga punya pendapat yang baik dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya mengagungkan ilmu dan para ahlinya. Masih di seputar ilmu ya tentunya. Jadi ini tentang mengagungkan ilmu dan para ahlinya. Ini sangat penting Bapak Ibu semuanya. eh Disampaikan bahkan di sini ilam anal talibal ilmi la yanalal ilma wa la yantafi'a bihi illa bita'dil ilmi wa ahli. Ketahuilah bahai para penuntut ilmu, wahai kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, Mas-mas semuanya, Bapak semuanya, bahwasanya kita tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu kecuali apa dengan apa? Dengan mengagungkan ilmu atau menghormati ilmu dan juga menghormati ahlinya. Siapa ahlinya?
itu ulama-ulama kita dan para guru-guru kita, Pak Ibu. Dan juga menghormati mereka. Ya, kenapa? Karena disampaikan di sini ma wasola man wasola illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmah wa ta'dim. Jadi orang yang telah berhasil adalah mereka yang ketika menuntut ilmu sangat menghormati gurunya. Jadi orang tidak akan mencapai apa yang ingin dia capai, yaitu mendapatkan ilmu, kecuali dia sudah menghormati guru dulu. Sangat menghormati guru. Kita flashback tadi betapa malaikat, bahkan malaikat saja mengagungkan orang yang punya ilmu, masa kita nggak mengagungkan orang yang punya ilmu, gitu ya. Nah, dan biasanya orang yang tidak berhasil tidak lain karena mereka tidak menghormati dan memuliakannya, tidak menghormati guru, tidak menghormati ilmu sendiri, dan tidak memuliakannya. Itu biasanya orang-orang yang tidak sukses gitu. Nah, kenapa seperti itu, Pak Ibu? Ini ada yang menarik juga nih, Masya Allah. Ini saya juga tertegun melihat ini. Kenapa hormati khairun minat ta'ah. Jadi menghormati itu bahkan bisa lebih baik daripada ketaatan. Kenapa? Allah taruh anal insan la yakfur bil maksiyah. Bukankah ketika kita melihat manusia, jadi manusia itu tidak dihukumi dengan kafir ketika dia melakukan maksiat. Kan kebalikannya taat itu kan maksiat. Nah, orang kalau melakukan maksiat, dia nggak dihukumi dengan kafir, gitu ya. Orang yang mungkin judi, orang yang apa namanya nyolong, orang yang macam-macam dosa-dosa besar misalnya, dia berdosa saja, tapi nggak sampai ke derajat kufur gitu. Tapi ngeri sekali ini di sini. Yang derajatnya sampai ke kufur itu apa? Wa inna ma yakfuru bistighfafiha, yaitu orang yang menyepelekan, gitu. Yang tidak menghormati sama sekali. Kalau kita menyepelekan tentang sholat, sholat mah apa sih? Kewajiban, enggak kewajiban. Maka itu adalah orang-orang yang kafir sendiri itu dihukumi dengan kafir gitu. Tapi orang yang maksiat misalnya kita yakin bahwa sholat itu ya wajib dan harus tepat waktu, tapi terkadang kita karena kelalaian duniawi kita masih scroll-scroll IG, scroll TikTok, ngeliat-ngeliat YouTube dan sebagainya, atau apa ngobrol-ngobrol kanan kiri sama teman-teman kita, akhirnya kita sholatnya terlambat, maka ya itu berdosa saja, tidak sampai kafir gitu ya. Nah itu mengerikannya istighfar itu tadi, yaitu uh, menyepelekan. Lanjut. Selanjutnya bahwasanya ada uh, termasuk panutan orang-orang ahli ilmu gitu ya. Dan ini orang yang sangat ilmunya sangat luar biasa banyak gitu ya. Rasulullah mengatakan ana madinatil ilmi wa ali miftahuha. Jadi saya Nabi Muhammad itu adalah kotanya sebuah ilmu. Adapun Ali bin Abi Thalib adalah kuncinya gitu atau pintunya. Ali bin Abi Thalib. Nah, rahasia Ali bin Abi Thalib ini kenapa bisa sangat hebat, sangat luar biasa dalam bidang keilmuan. Beliau ini punya apa namanya? Pemahaman tafsirnya luar biasa. Kalau sahabat-sahabat pada bingung tentang Al-Qur'an, tentang sabda Nabi yang tertentu, pasti nanyanya ke Ali bin Abi Thalib itu. Pasti nanya ke Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata salah satu rahasianya Ali bin Abi Thalib itu bisa sangat luar biasa seperti itu. Apa apa namanya? Apa rahasianya? Di sini kita lihat. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustad. Qala Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali mengatakan, "Ana abdun man 'allamani harfan wahidan." Saya ini adalah budak bagi orang yang mengajarkanku apa? Satu huruf saja. Yang ngajari aku satu huruf saja, aku adalah budak bagi dia gitu. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqo. Itu ada kurang. Barang siapa kalau dia guru saya mau menjual saya, silahkan boleh saja. Atau mau apa memerdekakan saya, boleh. Atau mau tetap menjadikan saya sebagai budak, nggak apa-apa. Itu sampai apa namanya mentakdimkan gurunya sampai seperti itu gitu. Tentunya guru-guru beliau tidak sampai apa namanya menjadikan budak dan sebagainya, enggak. Tapi itu adalah bentuk bahwa taklimnya beliau gitu ya. Jadi taklim itu ada di hati kita gitu. Kita mentakdimi orang-orang yang berilmu, ustadz-ustadz kita, para masyayikh-masyayikh kita di sini gitu ya. Kemudian di sini ini juga sangat penting Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus catat gitu ya.
atau silahkan di screenshot ini kata-kata yang keramat gitu ya. Wa kana Ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, Imam Syirazi mengatakan, qala masyayikhuna, ustaz-ustaz kita dulu mengatakan, man arada ayyakuna ibnahu aliman yan bagi an yura'il ghuraba minal fuqaha. Barang siapa yang ingin anaknya itu berilmu, menjadi ulama, menjadi faham Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, faham dengan hadis, faham dengan ilmu fikih dan sebagainya, maka apa? Maka harus dia memuliakan dan menghormati kepada ulama. Itu. Nah, kalaupun nanti anaknya tidak menjadi orang yang berilmu, orang ulama, ataupun yang sesuai dengan yang impikannya, insya Allah nanti cucunya, generasi selanjutnya akan menjadi itu. Gitu. Jadi kita ketika hanya mentaklimkan, apa namanya, menghormati guru kita yang ada di sini, mungkin di Muhammadiyah sini atau guru-guru siapapun itu, kita mentaklimkan, insya Allah berkatnya, barokahnya akan turun temurun gitu, gitu ya. Itulah keramatnya sebuah penghormatan begitu. Tetapi mungkin penghormatannya gimana sih? Apakah kita harus cucuk tangan gitu ya? Cucuk tangan kalau di kayak teman-teman kita gitu ya, cucuk tangannya sampai seperti itu dan sebagainya. Ya tidak perlu seperti itu gitu ya. Boleh ya cucuk tangan boleh gitu ya. Tapi apa namanya? Tidak sampai yang berlebihan gitu. Yang penting hati kita itu, takdim itu kan amalan hati. Jadi hati kita itu mentakdim guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Kemudian selanjutnya, hmm, ya hampir selesai ini insya Allah tentang memuliakan. Tentunya setelah memuliakan ilmu, memuliakan guru, maka kita harus memuliakan produknya guru gitu. Produknya guru itu apa? Produknya guru itu adalah kitab-kitab gitu ya. Coba next Mas, siapa hostnya? Monggo. Nah, ini jadi termasuk memuliakan ilmu adalah ketika kita memuliakan kitab atau buku Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai eh eh, sebelumnya Mas, sebelumnya. Jadi jangan sampai ilmu itu, bahkan di sini disampaikan tuh, seyogyanya bagi orang yang mencari ilmu hendaknya jangan sampai memegang kitab atau memegang buku kecuali dalam keadaan suci gitu. Loh, gimana? Padahal Al-Quran aja, ya ada yang mengatakan tentang Al-Quran itu tidak wajib kita pakai, memakai apa namanya, harus wudhu dulu ya, tidak wajib gitu. Tapi di madhab Syafi'i itu harus gitu. Ada mungkin di kita atau apa namanya, tarjih gitu ya, tidak itu. Tetapi kalau bicara ada Bapak Ibu itu penting sekali dan harus kita lakukan sebenarnya gitu ya. Memegang kitab saja mereka itu, kan kitab itu kan produk-produknya para ulama. Ada kitab-kitab luar biasa. Ulama-ulama kita ini di sini luar biasa, Ibu. Saya juga sangat tertegun dan sangat mengagumi luar biasa di sini. Akhirnya tahu gitu betapa keilmuan Islam ini sangat luas gitu. Dari ilmu tafsirnya saja, tafsir itu berjilid-jilid gitu ya. Tafsir Al-Qurtubi 10 jilid, tafsir Ruhul Ma'ani sekitar hampir 20 jilid, kemudian tafsir Al-Munir, tafsir macam-macam. Itu semuanya keilmuan-keilmuan sebenarnya. Belum lagi hadisnya, belum lagi kitab fikihnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ilmunya sangat luar biasa luas gitu ya di keilmuan, hazanah keilmuan Islam kita gitu. Nah, ketika mereka membaca kitab, mereka melakukan dalam keadaan suci. Nah, kalau kitabnya manusia saja kita suci, maka kalau Al-Quran lebih-lebih lagi harus kita suci gitu kan, gitu ya. La yamassuhu illal mutahharun, ya kan, di surat Al-Waqiah itu. Al-Quran ini tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan gitu. Salah satunya ditafsirkan dengan orang yang disucikan itu orang yang wudhu, sudah wudhu gitu ya. Nah, kemudian wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab gitu kan. Harus mentakdim kitab, dan juga di sini disampaikan ada kisah di situ, eh, pada malam pada suatu malam Imam Syarkashi ya sakit perut itu, masuk angin nun sewu, kentut-kentut terus gitu nih. Nun sewu dadut terus ini sewu nih. Nah, jadi apa namanya? Tapi ketika beliau belajar kitab, beliau dalam keadaan suci sampai wudhu itu sampai 17 kali. Masya Allah. Saking menghormati ilmu itu sendiri. Sekali lagi, malaikat itu suci, malaikat nggak punya dosa aja menghormati ilmu, apalagi kita yang tidak suci, maka harus lebih-lebih untuk menghormati ilmu itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian
Selanjutnya, nah kenapa kok begitu, Bapak Ibu? Ada logikanya seperti ini, bahwasanya wahada li'anna ilma nurun wal wudu'u nurun. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, nur ya, dan wudhu juga cahaya. Maka ketika cahaya ketemu cahaya, ya, orang yang wudhu ketemu ilmu, maka dia akan bertambah ilmunya lagi. Ilmunya makin bercahaya lagi gitu ya. Itu ilmu. Dan Allah itu nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Itu Allah, nurun ala nur. Nah, orang-orang kalau apa namanya tidak mau seperti itu atau apa namanya kurang menghormati ilmu, maka nanti ditakutkannya nurunnya bukan menjadi nurunnya bukan menjadi apa cahaya. Nur itu kan cahaya, tapi menjadi nurun bahasa Indonesia. Nurun, menurun, menurun, menurun gitu. Nanti ilmunya malah menurun, menurun, menurun gitu ya. Jadi kita harus apa mentaklimkan atau menghormati dan memuliakan ilmu. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah hampir selesai bahwasanya meminat ta'zim al wajib lil alim alla yamud rijla ilal kitab wa itu kita bertafsir fauqa sa'iril kutub. Jadi kita itu ini wajib ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kitab tafsir gitu ditaruh di bawah gitu. Harus di paling atas. Dan Al-Quran tentunya harus yang paling atas. Saya kadang bersedih kalau melihat apa namanya di musola-musola kita gitu, anak-anak kadang Quran-Qurannya pada pating telecek di apa namanya di pesujudan gitu, ya di karpet-karpet itu ya Allah kasihan gitu ya itu Al-Quran Bu Al-Quran harus di atas gitu nah baru kemudian kitab tafsir kemudian hadis dan seterusnya seterusnya gitu jangan sampai Al-Quran itu taruh di paling bawah gitu ya itu ini langsung kita harus praktekkan Bapak Ibu ya penting sekali sepertinya remeh tapi kita itu adalah bentuk bahwa kita mentakdimkan ilmu mentakdimkan Al-Quran gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali saya kira di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang bagi talibil ilmi an yastami al ilma wa hikmata bi ta'dhimi wal hurmah. Wa in sami'a mas'alatan wahidah au hikmah wahidah alfa marrah. Ini luar biasa menurut saya. Jadi kita sebagai penuntut ilmu ya, kita harus mampu mendengarkan ilmu maupun hikmah itu dengan ta'zim dan dengan menghormati. Kita kosongkan gelas-gelas kita semuanya gitu ya. Tentang di hadapan ilmu itu kita harus di bawah gitu ya. Bahkan wa in sami'a mas'alah wahidah atau hikmah wahidah. Apa namanya? Walaupun kita mendengarkan ilmunya itu, kita udah mendengarkan apa namanya? Lebih dari sekali. Sudah 2 kali, udah 3 kali, udah biasa, udah 4 kali, udah sering mendengarkan sampai 5 kali lebih. Tetapi di sini dikatakan walau apa ini wa in sami'a mas'alah alfa marroh coba bayangin. Walaupun kita mendengarkan ilmu dan hikmah itu mendengarkan 1.000 kali, maka kita nggak boleh bosan Bapak Ibu. Wah itu luar biasa. Jadi di sini nih, barang siapa yang memuliakan ilmu, yang sudah yang barang siapa yang tidak ya mentakdimkan ilmu setelah dia mendengarkan sampai 1.000 kali mendengarkan, maka dia bukan penuntut ilmu. Wah itu luar biasa sekali tuh. Jadi kita kalau sering mendengarkan hikmah, kita mendengar ini, dengarkan terus itu. Karena apa? Karena itulah yang biasanya mengelahirkan ilmu selanjutnya Bapak Ibu. Itu hikmahnya atau sirnya atau rahasianya ada di situ. Ada cerita yang luar biasa bahwasanya Imam Syafi'i itu punya murid. Murid beliau namanya Imam Muzani. Imam Muzani ini membaca kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab usul fikih, kitab apa namanya, kitab rujukan ilmu fikih dan ini kitab yang tingkatannya paling tinggi itu. Dan kita kalau baca itu banyak sekali yang tidak paham karena kedalaman bahasanya Imam Syafi'i yang luar biasa. Nah, Imam Muzani ini muridnya beliau, beliau itu membaca kitab yang satu doang, itu membaca berapa kali, Wah Ibu? Bukan 5 kali, bukan 7 kali, bukan 50 kali, tetapi 500 kali, Wah Ibu. Luar biasa. Dan beliau mengatakan, setelah saya membaca 500 kali kitab Imam Syafi'i, tidaklah setiap saya membaca ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 500, pasti aku mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di sebelumnya. Gitu. Wah, itu luar biasa. Jadi, harus membaca itu justru berkali-kali gitu. Termasuk Al-Quran gitu. Al-Quran
oke lah orang-orang yang apa nama menghafalkan Al-Quran itu mungkin banyak sekali kita ya kita alhamdulillah kita punya beberapa hafalan Al-Quran gitu ya. Tapi kadang mungkin kita dilupakan sama Allah ayat ini lupa dan sebagainya begitu. Maka kita ulang lagi. Nah, ketika mau lagi ada kenikmatan, ditambah lagi ada insight gitu ya. Insight baru makin dibaca lagi diulang-ulang, oh ternyata ada lagi. Itu rahasianya Al-Quran gitu ya. Apalagi membaca Al-Quran Bapak Ibu. Jadi kita harus mengulang-ulang gitu. Mengulang-ulang ilmu itu penting sekali gitu ya. Maka jangan cukup dengan kita sudah menuliskannya. Menuliskannya itu wajib gitu ya. Anjurnya kalau saya kira semuanya menulis semuanya ya, ditulis ilmu dan sebagainya kalau ada yang bermanfaat di situ. Kemudian nanti kita ulang-ulang lagi. Itulah yang nanti akan kita bisa punya ilmu gitu. Nah, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu semuanya tentang apa namanya adab menuntut ilmu dan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang tidak hanya ilmu itu bermanfaat buat kita tapi bisa mendapatkan apa manfaat untuk orang lain Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya terakhir ya kesimpulannya Bapak Ibu semuanya bahwasanya slide selanjutnya Mas. Ada setidaknya ada 15 kesimpulan ya di sini. Ada 15 kesimpulan agak lumayan juga bahwasanya pertama ilmu adalah kewajiban setiap muslim ya. Kemudian yang kedua, dahulukan ilmu yang menyelamatkan iman dan amal ya. Ilmu apa tadi? Ilmu hal tadi ya. Kemudian yang ketiga, ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar faham ya. Ilmu itu untuk diamalkan tadi dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dia mengatakan al-amalu bihi tarkul ajil lil ajil kita. Kemudian tujuan ilmu itu akhirat bukan dunia. Setelah itu niat lurus adalah kunci ilmu yang berkah Bapak Ibu. Ya, niat yang lurus kita niatkan yang tadi dibaca lagi tentang niat kita bagaimana yang seharusnya. Kemudian yang keenam belajar karena Allah bukan karena manusia. Kemudian jauhi niat duniawi dalam menuntut ilmu, ya. Jauhi niat duniawi dalam menuntut ilmu, awali dengan ilmu tauhid, ya. Kokohkan akidah terlebih dahulu, ya. Seakan-akan akidah ini menjadi pondasi yang sangat kuat bagi kita sehingga kita akidahnya tidak goyah. Karena ketika kita sudah kokoh akidahnya, maka kita tinggal isi ilmu-ilmu selanjutnya, ilmu apa fikih, ilmu tentang hadis dan ilmu sebagainya begitu. Nah, kemudian awali dengan apa namanya? Pilih dan muliakan guru. Yang nomor 9 ya, saya sudah sampai nomor 9. Pilih dan muliakan guru yang alim, warok dan dewasa. Itu yang diutamakan di situ ya. Yang warok, yang dewasa, yang paling tua gitu. Kemudian yang ke-10 sabar dengan satu guru dan satu kitab ya. Imam Syafi'i mengatakan isbir yang poin nomor 10 ya, sabar. Isbir ala muril jafa min mu'alimin fa inna rusubala ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'adul jahli tula hayatihi. Bersabarlah kamu terhadap gurumu. Terkadang gurumu mungkin menyakiti kamu, mungkin kamu tersakiti hatinya walaupun guru tidak sengaja. Tapi sabar. Kalau kamu nggak sabar, kalau kamu kok memutuskan untuk menjauh dari guru-guru kamu, fa'ina rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena rosip ya, ada istilah rosip. Rosip itu gagal, nggak lulus. Gagalnya kamu dalam menuntut ilmu itu ketika kamu menjauh dari guru kamu. Kata Imam Syafi'i itu. Pasti kita akan, kalau jauh dari guru kita nanti akan gagal dalam menuntut ilmu. Fa'inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa malam yatuk murra ta'allumi sa'atan tajarro adul jahli tulahati. Barang siapa yang nggak mau mencicipi ilmu, walaupun setengah jam saja, walaupun sejam saja, kalau nggak mau menuntut ilmu, ya udah silahkan. Tajarro adul jahli tulahati. Maka silahkan kalau kamu mau menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang punya ilmu, menjadi orang yang pahit sekali karena nggak punya ilmu ketika dewasa nanti. Nah, itu Syahid Imam Syafi'i, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 11, raih ilmu dengan 6 bekal tadi ya. Dakaun, akal, wahirsun, tekad, ada waktu ya, waktu tulu zaman, guru ya, bekal dan usaha yang luar biasa gitu ya. Selanjutnya bersahabatlah dengan yang jujur dan rajin gitu ya. Jangan deketi orang-orang yang tidak baik, vibes-nya nggak baik gitu ya. Dijauhi sebaiknya gitu. Nanti biasanya katut kalau kita dekat sama orang yang nggak baik gitu. Atau kalau kita bisa mewarnai ya kita harus yang lebih kuat, maka dia yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu orang-orang Muhammadiyah itu harus seperti itu gitu ya biasanya. Jadi seperti Imam Syafi'i juga mengatakan ainama waqo nafa gitu. Dimanapun kita ditempatkan, maka kita harus bisa bermanfaat di situ.
itu yang harus menjadi karakter orang-orang kader-kader Muhammadiyah di sini gitu ya, kita semuanya gitu. Jadi dimanapun kita ditempatkan, maka eh, harus bermanfaat di situ. Masih berapa menit ya Mas ya? Saya cerita sedikit ya. Jadi apa namanya? Dulu pernah saya diajarin guru saya Kiai Kiai Furhan ya. Dulu beliau pas TM beliau ngasih materi Tiga tentang menit uang. lagi, Mas Faiz. Oke, siap. Eh, Dikasih materi tentang ini uang 100.000. Beliau ngasih uang 100.000 di hadapan kita semuanya. Ini uang berapa Mas? Semuanya, Mas, Mbak. Ini uang 100.000. Kalau saya remas-remas nih, kamu masih tetap mau nggak? Mau gitu kan. Terus ketika dibuang, tetap mau. Diinjak-injak, tetap mau. Dikasih belet gitu ya, tapi masih tetap 100.000 belum sampai sobek. Masih mau nggak kamu 100.000? Masih mau gitu. Nah, 100.000 itulah kamu gitu. Uang yang yaitu kamu harus punya nilai dimanapun kamu berada gitu. Baik keadaan itu membahayakan kamu, baik keadaan itu tidak berpihak kepada kamu, tapi kamu harus bertahan di situ dan tetap harus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itulah esensi dari kita semuanya itu. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-14 ya, muliakan apa ini? Oh ya, yang bersabar dengan yang rajin, ilmu tak datang tanpa adab kepada guru, gitu kan? Ya, kita harus punya adab kepada guru. Kemudian muliakan kitab, ya, sentuh dengan suci dan hormat, termasuk Al-Quran, kitab atau buku apapun ya, buku apapun silahkan. Kalau buku mungkin buku yang non-Muslim, ya apa namanya nggak harus butuh nggak apa-apa, tapi kita muliakan bahwa itu ilmu gitu. Kita muliakan ilmu. Nggak boleh kita buang-buang dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang 15, dengarkan ilmu meski berulang-ulang ya, walaupun sampai 1.000 kali gitu. Karena penuntut ilmu sejati adalah menjadi pendengar sejati dan pengulang-ulang sejati. Ya, mungkin insya Allah itu saja yang baru bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan ini. Jazakumullah khairan jaza. Ada benarnya semuanya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dan klaim taklendun ini pun itu dari murni dari saya selaku hamba Allah yang dhaif. Terima kasih semuanya ustadz-ustadz kami, guru-guru kami yang telah memberikan kesempatan ini. Praktek ini sudah saya akhiri Bapak Ibu. Ustadz Bubut Maina, Pak Sopri dan sebagainya. Terima kasih, saya akhiri. Nasrul minal fathun qorib. Nun wal qalam yawma yasturun albiru manitaqo fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Waalaikumsalam. jazakallah khair atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, bermanfaat dan penuh hikmah tentang ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz muda kita ini. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan memberkahi ilmu serta amalnya. Selanjutnya adalah seksi diskusi tanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung, tinggal open mic, kemudian sebut nama, alamat, kemudian pertanyaan. Ya, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Ya, Mas Rosid, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah atas waktunya. Ini saya pernah mendapatkan sebuah pencerahan nih. Ketika tadi kita mencari ilmu, ada sunnah kita membaca istighfar lah ya, ada bacaannya. Tetapi waktu saya sampaikan di sebuah taklim gitu, ada yang mengatakan juga di kitab ini taklim Ta'alim itu nggak boleh menyelaknya. Ya, waktu itu saya tidak akan mendebat, oke, terima kasih. Tetapi apakah itu betul bahwa kita itu mengutamakan mana nih? Ihya usunnah atau kita justru memuliakan orang yang memberikan ilmu kita tanpa kita bukan kita merendahkan, tapi kita melakukan sunnah sekaligus kita mendengarkan beliau. Jazakallah. Afwan Ustaz, masih kurang paham tentang pertanyaannya Ustaz. Bisa diulang pertanyaan apa namanya redaksi pertanyaannya itu apa?
Bisa diulangi, Mas? Siapa tadi? Ustadz Roshid ya? Ustadz atau siapa Ya, ini? Kayaknya sudah bisa Ustadz. masuk? Sudah bisa masuk? Ya, Sudah belum? sudah Ustadz. Gue Oh Pak ya, Ngone, jazakallah. ini teman Di mau dalam lapor kalian, jadi kita, orang jadi penyerapan. ketika kita sedang menuntut ilmu, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa kita disunahkan untuk membaca Allah maghfir wa tub alayya, akan tatawabur rahim lah 100 kali. Eh, dan itu sir. Tetapi di dalam kitab Ta'lim Ta'alim disebutkan salah satunya juga menghormati guru itu tidak boleh menyela. Nah, kalau kita niatkan membaca zikir tersebut atau istighfar tersebut karena ihya sunnah sekaligus tanpa merendahkan guru, apakah itu diperkenankan, dan itu juga tidak menutup kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Itulah esensi pertanyaan saya. Terima kasih. Jazakallah. Oke Ustadz. Itu apa namanya? Di dalam majelis ilmunya gitu berarti. Jadi ketika Ustadz menjelaskan dalam Nggih. majelis ilmu, terus dia malah sibuk berzikir gitu. Kalau makfir waktu male innaka tataburahim gitu ya. Iya, itu kan ada 100 kali, ada hadisnya. Ya, jadi di dalam hadis apa di dalam majelis kemudian dia sibuk berzikir sementara juga ilmu itu sedang disampaikan begitu ya. Berarti. Iya, kira-kira gitu. Hanya inginnya tujuannya ihya usunahnya itu loh. Jadi ihya usunah 100 kali kan tidak akan lama. Mungkin 1 menit lah gitu. Oke oke. Kalau saya memandangnya bahwasanya menuntut ilmu sendiri saja itu kan sudah sunnah gitu ya. Dan semuanya itu saatan-saatan gitu. Ada waktunya, ada apa namanya setiap setiap hal ada waktunya gitu. Nah, kalau Allah makfir wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim itu dia berzikir sambil mendengarkan Oke. ilmu itu tidak mengganggu dia dan dia tetap bisa mendapatkan istifadah, boleh-boleh saja Ustadz, karena ya kan itu juga bukan kewajiban, bukan sesuatu yang kalau ditinggalkan juga haram, bukan itu kan. Jadi maka kalau kita di majelis ilmu sambil beristighfar dan sebagainya dibolehkan saja, Mbak. Menurut saya begitu. Termasuk juga itu masih kalau menghormati dia masih juga menghormati gitu. Karena apa namanya? Dia itu ya dengan catatan dia juga mendengarkan, dia memahami apa yang disampaikan ustadznya gitu ya. Maka itu masih tergolong ya menghormati atau ta'zim lil ustadz gitu ya. Ah ya, jazakallah. Ya mungkin ya Syukran. kurang lebih itu Ustadz. Saya Mungkin tanya Ustadz Barkah. kita tambahin. Silakan pertanyaan selanjutnya. Saya tanya Ustadz Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, masyaallah Ustaduna. Ustaz Fikri, tafadhol. Ahlan Ustadz Faiz. Barakallahu fiik. Ustadz Faiz, tadi kan antum menyampaikan tentang permasalahan bahwasanya termasuk adab menuntut ilmu itu mempelajari satu kitab sampai selesai. Bagaimana solusi dan tata cara penerapan untuk di sekolahan-sekolahan MBS itu, Ustadz? Barakallahu fiik, Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Ustadz di Muhammad Aziz Fikri ya ini. Beliau antum Ustadz di mana Ustadz? Jadi Lastu Ustadzan. Allah Ustadz ini Muhammad Aziz Fikri. Jadi ada salah satu pondok ya. Saya kemarin mesti ngajar pondok di Darul Falah gitu ya. Jadi di sana diajarkan kitab itu kitab Ta'limul Muta'alim juga. Jadi belajar kitab dan ditargetkan juga bisa sampai selesai. Ya kalau bagaimana caranya secara detail tentunya yang paling tahu dari masing-masing MBS-nya itu sendiri ya. Tapi kalau yang kemarin kita lihat di apa itu MBS atau Merden itu ya, itu ya ada waktunya gitu. Memang dikasih waktu setiap pekan dikasih berapa jam gitu ya. Setiap hari apa, nanti insya Allah bakal sampai khatam gitu. Yang penting ustadznya bisa komitmen dan semuanya bisa komitmen, semuanya insya Allah bisa.
khatam. Iya, jazakumullah, barakallahu fiik Ustaz Faiz. Hayakumullah. Ya, Ustaz. Masya Allah. Tafadhol. Yang lain yang ingin bertanya. Ustaz Bibin. Tafadhol. Ah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka salimbu pada malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah ternyata narasumber muda ini luar biasa sudah memberikan banyak sekali materi dan juga kalam bahkan makalah para ulama, dan kami dari tim Majelis Tabligh mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya pada malam hari ini. Kita bisa berencana tapi kondisi kadang ya seperti ini ya, walaupun ini di Pusdamu ya, tapi karena sinyalnya lemah ini agak dipakai beberapa untuk live juga ternyata tidak kuat. Nah, ini sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh jamaah sekalian ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat belajar atau kemuliaan ilmu, bahkan kemuliaan majelis ini insya Allah. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami dari moderator dan mewakili panitia Salembo, kami menyampaikan terima kasih, syukron jazilan kepada Ustadz Faiz jauh-jauh dari Mesir yang sudah mengisi ya, awalnya memang kami paksa untuk berbagai ilmu dan kebaikan kepada kami, agar dakwah Majelis Tabligh khususnya dan Muhammadiyah umumnya di Banjarnegara ini semakin semerbak wangi, menyeluruh, kemudian bisa mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan seluruh jiwa-jiwa mubalik ataupun warga persyarikatan di Banjarnegara. Ya, dan semoga apa yang Ustadz Faiz sampaikan Allah balas dengan kebaikan yang luar biasa dan balasan surga insya Allah di akhirat kelak. Terima kasih kepada semuanya yang telah mensukseskan acara Salembo pada malam hari ini. Insya Allah Salemba kali ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, nashkuru jazila syukri li fadilatil Ustadz Faiz Albar Darmawan ya, yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan yang bermanfaat dan nasihat-nasihat berharga yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah belajarnya antum di sana, dilancarkan dan segera kembali ke Banjar dalam kondisi yang sehat ya, yang penuh semangat, yang penuh harap lah, kira-kira begitu. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi pada Salembo malam hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan narasumber yang berbeda insya Allah. Ya, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mohon kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan terima kasih kepada jamaah sekalian. Sekali lagi Ustadz Faiz, selamat belajar di sana, sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa selalu ingat kepada kami ya, kita juga ini butuh doa dari Ustadz gitu ya. Ya, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dan sampai bertemu lagi pada Selasa yang akan datang insya Allah. Wa fil khitam
Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Kita tutup salembo pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah fadong qarib wa basyiril mu'minin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Faiz. Sami-sami Ustaz. Ya, insyaallah ya. Ilali kok. Ilali kok Ustaz. Semoga bisa ketemu lagi Mas Faiz Amin. Pak di Pur Mekah. niki. Oh, amin Pak Pur. Alhamdulillah kepanggih malih Pak Pur. Amin. Insya Allah bulan Juli Mas Faiz ada yang berangkat lagi. Amin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kalau saya masih ke sana lagi. Insya Allah. Di Mekah. Berbatur. Di Mekah. Oh, di sini ada Ustadz Pak Yusuf juga, guru saya. Yusuf. Ustadz Wiwin datang tadi sini, saya tadi lupa belum nyampaikan. Ustadz Wiwin. Ustaz Wiwin. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Di sini orangnya. Oh, iya. Di beliau mendampingi kita. Di guru saya, insyaallah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Ustadz, Wiwin. terima kasih atas segala ilmunya, pencerahannya. Barakallah, semoga Ustadz panjang umur, sukses lahir batin dunia akhirat. Mohon supportnya untuk kegiatan Salembo dan majelis tabligh pada umumnya. Monggo bisa membantu kami dari luar negeri. Ini Majelis Tabligh Banjarnegara lagi menggeliat. Sedang mohon doa restu juga sedang mengadakan sekolah tabligh tingkat provinsi dengan peserta ada 63. Begitu Ustadz, wah saya merasa bangga bersyukur jenengan melejit ke angkasa sampai ke luar negeri, Masya Allah, terngiang SMA Muhammadiyah yang begitu rupa. Ngaten tat barakallah. Kalau Ustadz Wiwin, panjenengan guru saya sudah berkali-kali panjenengan ngajar saya. Sebenarnya kalau jenengan tidak lupa dulu di IPM, di TM, beliau antum yang mengajarkan saya bagaimana berdakwah yang benar, bagaimana berdakwah dengan berwarna. Itu saya dapat dari panjangan semuanya. Jazakumullah khairan Ustadi. Alhamdulillah. Dengan berkembang acara begitu rupa melebihi para guru-guru ini. Itu suatu kebanggaan bagi setiap guru. Bersyukur tanamannya telah berkembang dan pada saatnya mudah-mudahan memetik buahnya di surga. Amin. Sama-sama. Istri orang mana? Loh, istri saya orang Merdan mawon. Oh, ikut di Mesir juga. Nggih. Di Mesir juga. Berapa putra? Putra setunggal di Merdan, tapi ini mau pulang biar ketemu anak nih. Oh, gitu. Iya. Selamat ya. Itu monggo ini permohonan serius, Ustaz. Monggo Majelis Tabligh Banjar dipantau. Diberi masukan. Ya nanti sambil berjalan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lah Ustaznya. Pokoknya saya sangat support panjenengan, Masya Allah, buat udah ada channel YouTube gitu ya. Mungkin yang paling dikencengin menurut saya itu kayak semua pimpinan, semua elemen Muhammadiyah itu dianjurkan dan diwajibkan kalau bisa diwajibkan untuk subscribe gitu. Itu kan nanti biar dakwahnya luas gitu kan, namanya makin meluas gitu. Soalnya saya lihat kayaknya subscribernya masih ya belum terlalu banyak gitu.
Nggih, Kalau makin nggih, banyak kan manfaatnya makin meluas. nggih. Mungkin kalau Ustadz yang ngendiko kepada bapak-bapak, ibu-ibu di Banjar, teman-teman seangkatan dan sebagainya agar subscribe, mungkin akan lebih didengar. Begitu kalau kalau saya yang meminta kok piye rasanya. Oh gitu. Jadi Gitu. kudune seperti teman-teman di NU begitu, kalau salah satu apa nggih, tokohnya punya YouTube, langsung yang lain ngerubung mensupport begitu rupa. Nah, di kalangan Muhammadiyah kayaknya budaya kayak gitu belum muncul. Nah, barangkali akan disupport oleh panjenengan dari Mesir, maka teman-teman di tanah air dan di berbagai kawasan akan segera menyadari betapa pentingnya mensupport video dakwah. Begitu Tat. Kami tunggu nggih support panjenengan, monggo kabari teman-teman panjenengan untuk segera subscribe dan komen-komen. Nggih. Insya Allah ini masih banyak para jamaah yang mendengar. Insya Allah yang belum subscribe langsung subscribe nih. Oh, gitu. Nggih, 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 nggih. Nggih, terima kasih. Oke, Ngeten Tat, barangkali oke. panjenengan akan segera istirahat. Terima kasih atas segera ilmunya dan fatwanya. Semoga kita semuanya reuni di surga. Amin, amin. Amin. Nggih. Amin. Oke. Ngeten. Baik, oke, saya derek pamit Ustaz. Ini udah mau deketin maghrib juga. Ini. Kemudian saya juga pamitan juga kepada Ustadz kami, Ustazah Mutmainah, Bu Mutmainah, Pak Sofi, ada Pak Yusuf, ada dulu dan sebagainya, guru-guru kami semuanya. Sehat-sehat selalu. Beliau mendengarkan atau Amin. mudah-mudahan mudah-mudahan bisa sehat rahim lagi. Matur nuwun. Jazakallah Nggih. khairan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Absen. Ya, Ustaz. Mas Faiz.